Meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berdoa setelah sholat, memohon dijauhkan dari siksa kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila nanti ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya, jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya, dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat. Dari penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas, apa saja amalan penerang kubur? Berikut ini ada 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. Yang pertama, mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah, karena dengan mengerjakan maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, perbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan, merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika anak cucu Adam nanti mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir.
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Yang keenam, membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada satu surat yang membela pembacanya hingga memasukkan ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yakni dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut, dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Busrul Karim Syekh As-Sa'id bin Muhammad Al-Ba'asin. Seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. 8. Membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Hadis riwayat Muslim. Dengan memperbanyak bacaan tasbih artinya kecintaan kita kepada Allah semakin dekat dengan kasih sayangnya. Hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. Yang kesembilan, melaksanakan haji dan umroh. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir. Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Dalil tersebut sudah menguatkan kesolihannya. Yang ke-10, doa sabu jagat, kebaikan dunia dan akhirat. Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang ke-11, doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan, yang artinya, Ya Allah ya Rabb kami, sungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Surat Al-Imran 192. Yang ke-12, doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Berdoalah, Ya Rob kami, sesungguhnya kami mendengar seruan
yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabb-Mu. Maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Surat Al-Imran ayat 193. Yang ke-13, doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Selanjutnya berdoalah, Ya Allah, Ya Rabb, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul Engkau, dan jagalah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Surat Al-Imran ayat 194. Demikian 13 amalan penerang kubur yang bisa kita kerjakan agar terhindar siksa kubur dan dilapangkan kuburnya kelak ketika meninggal dunia. Sekian dulu dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.